Ya, nggak stabilin. Tapi ini tadi dengar cerita Steven saya jadi tersadar dan sepertinya perlu diingatkan juga. Ya. Selain influencer yang berpotensi nyebar dosa, dapat dosa karena orang salah interpretasi. Ya. Clipper sekarang berarti emang. Iya benar. Itu tuh harus diingetin juga loh. Clipper tuh gila banget sih. Clipper tuh kayak Steven tadi kan dia ngomong bercanda dikat, disebar. Itu bukan Clipper sih aku, itu influencer sih. Influencer yang bener-bener aku tahu sih. Aku orangnya lumayan dendaman Oh, yang Ustaz. react gitu. Aku jujur ya, orang yang misalnya nandain aku dan lain-lain, one day aku ingetin sih. Gitu. Karena banyak juga gitu orang-orang yang kayak tiba-tiba langsung kayak menurutku kayak dari yang awalnya respect tiba-tiba anginnya aku diserang langsung bener-bener mereka nyerang aku demi insight. Oh, pengen nyari exposure. Nyari exposure dengan cara itu. Oh, selaper itukah kamu oke? Tapi ya di luar cerita lu emang banyak clipper yang sekarang Clipper juga motong banyak. demi insight Iya. dan lain-lain dan itu bahaya banget loh sekarang loh. Pertanyaannya, mereka salah nggak? Misalnya gini, mereka berpikir pendek aja ya, berpikir dengan logika. Lu dikasih kerjaan, lu bisa dapat duit, mereka masih desperate kan? Iya. KPI-nya adalah dapetin views. Benar. Oke, untuk mendapatkan views, algoritma suka konten-konten yang begini. Gitu, misalnya. Ya udah, mereka ngelakuin aja, nggak terlalu mikir terlalu panjang lah. Betul. Karena mereka tidak. Nah, gue taunya di Islam, kalau misalnya kita nggak mempunyai akal sehat untuk memahami bagian ini, terus kita melakukan ini ada efek buruknya, ini nggak menjadi dosa. Nah dia kan nggak paham ininya, mana ngerti butterfly effect, mana ngerti kayak oh ini ujung-ujungnya bikin orang persepsi gini, nyakitin orang. Dia mikirnya cari duit, cari nafkah. Tujuannya untuk hidup aja. Kalau gue merasa itu tetap dosa, karena kan paling basicnya adalah lu nyebar fitnah jadinya. Kalau lu nggak ngerti-ngerti ya sebelah sini, pasti orang tahu lah kalau fitnah itu dengan lebih kejam dari pembunuhan. Tapi dari pengalaman gue. Mereka nggak paham itu fitnah. Oke. Mereka nggak paham itu misinformasi. Mereka cuma paham ini potongan yang bisa viral. Ini viral. Oke. Tapi jatuhnya framing ya. Betul. Jadi gini sebenarnya. Ini sudah terjadi ratusan tahun yang lalu. Oke. Ulama bikin buku. Dan di buku itu biasanya mereka ngasih contoh. Misalnya ngasih contoh nih. Ini ada ulama hadis. Misalnya dia kumpulin, dia jelasin segala macam. Ada nih di masa saya, waktu itu di Irak, ada orang berkata bahwasanya sholat itu tidak penting kalau sudah ingat kepada Allah. Di buku itu dia tulis. Ada orang di Irak yang berkata, dia nge-quote. Jadi dia nge-quote, sholat itu ada orang bilang sholat itu tidak penting kalau sudah ingat dengan Allah. Tiba-tiba ada orang baca kitab yang sama karangan imam ini misalnya. Dia bilang, imam ini nulis di kitabnya loh. Nah itu namanya misinformasi. Nah menurutku kalau dia nggak niat maka dia dapat dosa karena dia nggak recheck. Tipe dosanya yang berbeda. Kalau dia niat maka dia dapat dosa daripada niat buruk.